Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini bertekad melakukan penguatan etika kerja serta peningkatan pelayanan publik di Kementerian Agama yang ia pimpin saat ini. Nasaruddin Umar merupakan tokoh agama Islam di Indonesia. Ia memiliki pengaruh luar biasa baik di dalam maupun di luar negeri. Nasaruddin dikenal sebagai tokoh Islam moderat yang turut mendukung moderasi beragama di Indonesia. Nasaruddin Umar yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni tahun 59. Adapun pendidikan yang ditempuhnya merupakan lulusan dari S1 Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang, kemudian S2-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 92, kemudian pernah visiting student di McGill University Kanada, kemudian visiting student di Leiden University Belanda, dan untuk S3-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 98. Kali dari background pendidikan dan juga karirnya, beliau juga tergabung dalam sejumlah organisasi mulai dari Imam Besar Masjid Istiqlal dimulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, kemudian juga Mustasyar PBNU dari 2015 hingga 2020, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Tak hanya itu, Jason, ada banyak penghargaan yang didapatkan oleh Nasaruddin Umar, diantaranya adalah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, kemudian ada Bintang Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia di tahun 2001, dan Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 99, kemudian ada International Best Leadership Award. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan tidak ada pembangunan yang produktif tanpa ketenangan dan kedamaian. Menak mengajak semua pihak bekerja sama untuk meraih cita. Dan kita juga nggak bisa membangun bangsa ini kalau situasinya tidak dalam keadaan tenang, ya cekcok dan terus menerus itu ya. Beliau di bidang keagamaan, sosial, dan pemerintahan menjadikan beliau contoh nyata ASN yang berkompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, sekaligus loyal kepada negara dan umat. Kami memilih beliau juga sebagai role model karena beliau adalah sosok yang mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak secara nyata, khususnya dalam konteks pelayanan keagamaan dan moderasi beragama. Dan juga tujuan menjadikan beliau sebagai role model, kami ingin belajar meneladani bahwa menjadi ASN bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang pengabdian. ASN di Kementerian Agama harus mampu membawa semangat moderasi, toleransi, dan profesionalisme. ASN bisa menjadi sumber inspirasi dan perubahan, baik di dalam institusi maupun di tengah masyarakat. Sosok Profesor Nasaruddin Umar mengajarkan bahwa agama dan negara bukan untuk dipertentangkan, tetapi bisa berjalan bersama untuk melayani umat dan bangsa. Adapun nilai-nilai berakhlak ASN yang diterapkan beliau diantaranya, yang pertama ada berorientasi pelayanan. Bapak Nasaruddin Umar menjadikan Masjid Istiqlal bukan hanya sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan dan persaudaraan antar umat beragama. Beliau mengembangkan Istiqlal menjadi rumah dialog lintas agama, ruang edukasi, keagamaan yang moderat, serta pusat pelayanan sosial inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun golongan. Core value ASN berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Dalam nilai akuntabel ada 3 kata kunci, yaitu berintegritas, konsisten, dan dapat dipercaya. Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar telah melakukan core value akuntabel, yaitu dengan melakukan teladan anti korupsi, di mana teladan yang baik itu dilakukan dan bukan hanya diucapkan. Core value ASN berakhlak yang selanjutnya adalah kompeten, dan beliau sebagai Menteri Agama telah menunjukkan nilai kompetennya dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Ini dapat dilihat dari profilnya, baik dalam akademik, pendidikan akademik, dalam organisasi, dalam karir, maupun dalam pencapaiannya, penghargaan yang telah diperoleh, dan bahkan beliau melakukan penguatan dalam hal etika kerja dan moderasi beragama. Beliau sangat merasa bertanggung jawab sebagai seorang Menteri Agama yang seharusnya menjadi menteri dari semua agama. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai harmonis. Jadi nilai harmonis dalam ASN ini menekankan pentingnya kepedulian, rasa saling menghargai, dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Profesor Dr. Nasaruddin Umar sebagai seorang ulama, akademisi, dan pemimpin telah menunjukkan komitmen luar biasa terhadap nilai ini. Pertama, kalau kita lihat bagaimana beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam berbagai ceramah dan tulisan beliau pun seringkali beliau menekankan pesan-pesan penting tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Beliau adalah kejembatan yang menghubungkan berbagai golongan, mulai dari kalangan agamawan, cendekiawan, hingga masyarakat umum. Pementeri atau juga Profesor Nasaruddin Umar ini tidak pernah membedakan dalam berinteraksi, selalu mengedepankan pendekatan inklusif yang merangkul semua. Ini bisa dibilang merupakan cerminan nyata dari kemampuan seorang ASN untuk tidak diskriminatif dan selalu menjaga netralitasnya.
selanjutnya adalah nilai loyal. Jadi nilai loyal itu bagi ASN merupakan cara kita berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah contoh nyata dari seorang yang setia pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap pengabdiannya, baik sebagai Wakil Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal maupun dalam kapasitas lainnya, beliau senantiasa menunjukkan tinggi ideologi negara dan juga konstitusi. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam komitmen beliau terhadap kebutuhan NKRI. Lebih jauh lagi kalau kita lihat, Profesor Nasaruddin Umar ini menunjukkan komitmen dan juga dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Peran beliau sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, misalnya, bukan hanya sekedar jabatan, melainkan amanah besar yang diemban dengan penuh tanggung jawab. Beliau berdedikasi waktu, pikiran, dan juga tenaganya untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Ini adalah pelajaran berharga bagi setiap ASN untuk menjalankan tugas dan juga integritas yang tinggi dan selalu berorientasi pada hasil terbaik untuk negara. Ya, poin selanjutnya adalah adaptif. Selaku Menteri Agama, beliau memimpin digitalisasi Istiqlal, termasuk peluncuran program-program daring selama pandemi, serta integrasi sistem keamanan dan juga tata kelola modern. Berkolaborasi dengan individu ataupun ormas agama ataupun pihak pemerintahan agar terwujud sebuah sinergitas dan tercapai persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan sebuah teladan yang sangat baik bagi kami CPNS, bahwa sebagai pelayan bangsa, kita perlu terbuka untuk mau bekerja sama dengan berbagai pihak agar terwujud cita-cita yang mulia.